Shalom, apa kabar teman-teman? Sekarang kita sampai pada seri Unlock the Bible 23G. Kita masih akan melanjutkan membicarakan mengenai The Two Trees in the Garden Part 2. Pada bagian kedua kali ini dalam mempelajari pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kita akan belajar mengenai the commands of a king, atau titah dan perintah-perintah seorang raja yang menjadi suatu hukum di dalam kerajaannya. Sama seperti seorang raja, semua titah dan firman-Nya menjadi satu hukum yang berkekuatan tetap dan mutlak, maka Allah kita ketika Dia mengeluarkan firman-Nya, firman itu menjadi satu hukum. Dan hukumnya ini ditulis di dalam suatu konstitusi yang kita sebut dengan Alkitab kita. Jadi kalau kita mau masuk di dalam kerajaannya, maka kita harus belajar aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan yang sudah ditulisnya di dalam Alkitab kita. Pada episode kali ini kita akan mempelajari sampai pada kejadian 4, yaitu kisah Kain dan Habel. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar bahwa penciptaan alam semesta adalah kisah mengenai Tuhan yang membuat tempat kediaman atau home bagi manusia. Dia memperluas kerajaan surga yang adalah kerajaan yang terdiri dari roh. Dia memperluas kerajaannya ke dalam dimensi yang lebih rendah. Tuhan itu disebut dengan Yahweh Sebaot. Artinya Tuhan atau penguasa dari bait surgawi atau penguasa semua makhluk roh. Dia adalah penguasa bala tentara surga. Jadi surga itu merupakan satu sistem kerajaan yang mempunyai hukum, peraturan-peraturan dan juga mempunyai hierarki otoritas di dalamnya. Makanya ketika iblis jatuh dan dia mendirikan kerajaannya sendiri yang disebut dengan kerajaan kegelapan, di dalam kerajaan iblis ini juga mempunyai hierarki otoritas kepemimpinan di dalamnya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, ketika Allah berfirman, Dia menjadikan kita dalam tanda petik Allah-Allah dan tuan-tuan kecil atas seluruh alam semesta ciptaannya, maka berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar atau selem dan rupa atau demut kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam video yang sebelumnya, kalau Anda cari mengenai penciptaan Adam, saya menjelaskan dengan detail apa artinya menjadi selem dan demut daripada Allah kita. Di dalam Mazmur 115 ayat 16 dikatakan, langit itu langit kepunyaan Yahweh atau Tuhan. Ha-shamayim, shamayim. Dan bumi itu atau Haaretz telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi manusia diberikan mandat oleh Allah untuk mengepalai seluruh ciptaannya. Ya, jadi untuk menjadi raja-raja dan imam di bumi. Taman di sebelah timur di Eden ini merupakan portal pertemuan antara surga dan bumi atau antara dimensi roh dan dimensi fisik. Tempat pertemuan ini tidak boleh di sembarang tempat, harus di tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Ketika manusia mendirikan Menara Babel di Kejadian 11, nanti kalau kita sampai pada Kejadian 11 ketika kita belajar mengenai Sigurat di Tanah Sinear ini, Sigurat ini merupakan upaya manusia untuk mengembalikan lagi Taman Eden yang hilang tadi. Mereka berusaha memanggil dewa-dewa atau roh-roh teritorial itu turun dengan cara membunuh, menyembelih korban-korban binatang ataupun korban-korban manusia di Menara Babel. Dan ini Tuhan tidak berkenan karena Tuhan sudah menentukan tempat di mana Dia akan melakukan pertemuan dengan manusia. Maka Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membuat miskan. Miskan itu artinya tempat kediaman atau tempat tinggal. Jadi di dalam pembuatan tabernakel Musa dan bait suci yang dibuat Salomo di Yerusalem, ini merupakan usaha manusia untuk membuat tempat kediaman bagi Allah. Dan miskan ini disebut sebagai mini kosmik alam semesta. Jadi, jika kita hidup di zaman Alkitab kuno, kemungkinan besar kita hidup di bawah otoritas seorang raja. Dan banyak raja-raja ini menyatakan bahwa mereka adalah dewa, bahkan menyebut diri mereka sebagai gambar Allah.
Yang artinya mereka berkuasa untuk menyuruh-nyuruh orang dan memerintahkan mereka untuk membuat apa saja yang mereka mau. Ya, merekalah yang berhak menentukan mana yang baik dan jahat. Raja-raja ini sering membuat patung-patung mereka sendiri yang dalam bahasa Ibrani disebut Selem dan diterjemahkan sebagai berhala atau gambar. Tapi bagi bangsa Israel, mereka tidak melihat raja mereka sebagai dewa. Bahkan, mereka tidak pernah diperbolehkan untuk membuat patung atau simbol apapun sebagai gambar Allah. Benar sekali. Dan ini adalah hal yang tidak lumrah dalam budaya dan zaman itu. Hal ini berakar pertama-tama dari kepercayaan bangsa Israel bahwa mereka tidak bisa memperendah hakikat Allah pencipta dengan cara memakai salah satu ciptaannya untuk menggambarkan Dia. Tapi ada alasan lain lagi. Manusia tidak boleh membuat gambar Allah karena Allah telah menciptakan citra dirinya sendiri. Kapan Dia melakukannya? Mari kita buka halaman pertama dari Alkitab. Pribadi pertama yang kita temui di sana adalah Allah. Dialah satu-satunya yang berotoritas atas seluruh ciptaan. Dia berfirman dan seluruh ciptaan mematuhinya. Dia menentukan apa yang baik dan tidak baik. Dengan kata lain, hanya Dialah Raja. Namun yang mengejutkan, pada puncak karya penciptaan Allah, Dia menciptakan manusia dan menyebut mereka semua sebagai gambar Allah. Jadi, Dia memberikan semua manusia kuasa untuk memerintah. Tepat sekali. Itulah yang terus Dia katakan. Dia berfirman kepada manusia untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Dan tugas yang dahulunya milik raja-raja terpandang, di sini di Alkitab menjadi tugas dari setiap manusia. Ini adalah pernyataan revolusioner pada waktu itu karena semua manusia dipanggil untuk memerintah dan berpartisipasi dalam proyek kemanusiaan. Apa maksudnya? Maksud saya, bagaimana kita seharusnya memerintah? Gambaran yang kita dapatkan dalam Kejadian adalah berkebun. Berkebun? Iya, berkebun. Jadi mereka memerintah bumi dengan mengolahnya, dengan memanfaatkan semua potensi baku bumi. Kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik dan sesuatu yang baru dari semua potensi itu. Jadi menumbuhkan bahan makanan untuk satu sama lain? Iya, tapi juga termasuk menumbuhkan keluarga yang kemudian menjadi lingkungan warga, kemudian menciptakan komunitas di mana orang-orang akan bekerja dan saling menjaga. Lalu mereka membangun bisnis dan kota-kota yang akan menyebar ke tempat-tempat baru dan seterusnya. Jadi sebenarnya, memerintah adalah kegiatan harian pekerjaan dan kreativitas kita. Iya, kita sedang mengembangkan dunia luar. Inilah tugas ilahi dan suci umat manusia. Ini semua terdengar sangat baik dan manusia telah merancang banyak hal yang luar biasa. Tapi seringkali juga, kita membuat hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak penderitaan dan ketidakadilan. Jadi mungkin kita tidak seharusnya benar-benar memerintah. Ya, Alkitab berbicara tentang hal ini. Yang terjadi dalam kitab Kejadian adalah Allah memberikan pilihan kepada manusia tentang bagaimana mereka akan memerintah. Apakah mereka akan menggunakan otoritas itu untuk kepentingan orang lain, yang merupakan definisi baik menurut Allah? Atau apakah mereka berniat untuk menolaknya dan menentukan apa yang baik dan jahat menurut pengertian mereka sendiri, serta menggunakan otoritas itu bagi keuntungan mereka sendiri? Dan dalam kisah ini, mereka memilih untuk menentukan apa yang baik dan yang jahat menurut ukuran mereka sendiri. Dan inilah penjelasan Alkitab tentang kondisi manusia. Terkadang kita melakukan hal-hal yang hebat, tapi seringkali meskipun niat kita baik, kita bertindak egois. Sehingga kita menimbulkan kejahatan di dunia. Dan kita terjebak sebagai pemimpin yang biasa-biasa saja, yang mengacaukan banyak hal. Tapi itu bukan akhir dari kisah ini. Alkitab kemudian mengklaim bahwa semua kekacauan ini telah dibereskan ketika Allah turun menjadi manusia dalam diri Yesus. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana sejatinya memerintah itu sebagai manusia. Lalu, bagaimana hal itu terlihat? Yesus memerintah dengan melayani dan mencari yang terbaik bagi orang lain, dengan menempatkan dirinya di bawah mereka, dan mengasihi tidak hanya sahabat-sahabatnya, tapi juga musuh-musuhnya. Itu bukan cara yang umum untuk memerintah. Dan tidak hanya itu saja, Yesus berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi dari semua kejahatan dan kematian yang kita ciptakan sebagai akibat dari cara memerintah kita yang kacau balau. Dia menanggungnya. Maksud saya, dia membiarkan semua hal itu membunuhnya. Jadi, ketika para penulis Perjanjian Baru melihat kembali kebangkitan Yesus, mereka melihat masa depan baru yang terbuka bagi seluruh umat manusia. Yesus adalah sebuah cara yang baru untuk menjadi seorang manusia. Ya, itu sebabnya mereka menyebut Yesus sebagai gambar Allah atau manusia baru. Dan bukan hanya itu saja. Mereka juga percaya bahwa
kehidupan keilahian dan kekuasaan Yesus sekarang tersedia untuk menyembuhkan dan mengubah kita menjadi kehidupan dan kekuasaan kita. Ini terdengar sangat bagus. Tapi, bagaimana hal itu benar-benar terwujud? Praktisnya, Rasul Paulus berkata bahwa hal itu terlihat seperti orang yang dipenuhi oleh Roh dan hadirat Yesus sendiri. Penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Paulus berkata bahwa ini adalah manusia baru yang ingin diciptakan Allah di dalam kita. Sehingga kita menjadi bangsa di mana gambar Allah telah dipulihkan di dalam kita, menjadi bangsa yang akan melaksanakan proyek umat manusia. Dan begitulah kisah Alkitab berakhir. Sebuah dunia yang telah diperbarui di mana Allah duduk di atas tahtanya dan semua hamba-hambanya ada di sekelilingnya. Namun merekalah yang memerintah atas dunia baru ini, membawanya ke wilayah baru yang belum dipetakan, dengan Yesus sebagai penyembuh dan Allah mereka. Satu Korintus 10 ayat 26 dikatakan karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi manusia diberikan dominion atau kekuasaan sebagai raja dan imam atas bumi yang merupakan milik Allah yang harus dikelola dan dipelihara. Jadi kita ini anak-anak raja, teman-teman. Ini adalah status kita, gambar diri kita. Nah, ada banyak orang kita kehilangan citra atau gambar diri ini sehingga kita tidak tahu lagi tujuan hidup kita, teman-teman. Ya, jadi ada banyak dari kita yang tidak tahu mengapa kita diciptakan. Nah, ada banyak orang juga mempunyai tujuan hidup yang salah. Karena citra diri yang hilang ini. Ya, ada yang terlalu merendahkan dirinya, ya, bahwa kita ini adalah sekedar hamba, budak yang hanya taat, ya, sehingga kita tidak usah lagi mengatur urusan-urusan duniawi, ya, tujuannya hanya surga dan rohani, ya, atau ada yang bersemedi di kamar gitu ya, mencari pencerahan ya. Nah, itu bukanlah gambar diri kita atau citra diri kita. Tuhan memerintahkan kita untuk keluar kepada dunia, untuk memerintah dan masuk ke semua sistem dunia, teman-teman. Sehingga kerajaan Allah diperluas di bumi ini. Status ini sangat penting kita sadari sehingga kita manusia itu menjadi dalam tanda petik Allah dan Tuhan bagi semua makhluk ciptaan lainnya. Maka Yesus itu disebut Tuhan atas segala Tuhan atau Raja atas segala Raja. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yesus ini adalah imago Dei atau the exact image of God. Jadi Allah itu ada yang tidak kelihatan yang disebut oleh orang Israel sebagai Allah yang di surga atau Yahweh yang di surga, yaitu Bapa. Dan ada Yahweh yang di bumi yang selalu terlihat, teman-teman. Namanya adalah Sang Firman. Nah, Sang Firman inilah yang nuzul menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Jadi Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan yang paling sempurna. Maka Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Karena Yesus adalah sang anak yang keluar dan lahir dari Bapa. Jadi ketika Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa, maka gambaran Selem dan Demut ini menjadi rusak, teman-teman. Kita tidak lagi memiliki otoritas sebagai raja dan imam atas dunia ini karena kepenguasaannya sudah dialihkan ke kerajaan iblis. Adam yang pertama telah rusak gambar dirinya. Maka kita cetakannya, teman-teman, ya, karena kita ini dicetak menurut rupanya Adam. Ya. Nah, karena kita semua ini sudah rusak dan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, meleset daripada tujuan Allah yang semula. Tapi Tuhan masih punya plat aslinya, teman-teman. Dia masih punya cetakan aslinya, gambar yang asli, yang sejati. Siapa itu? Yesus sendiri. Nah, Yesus ini disebut yang sulung. Ya, jadi yang terutama atau originalnya itu Yesus. Maka Rasul Paulus di dalam seluruh suratnya mengatakan, aku berlari-lari untuk mencapai pengenalan akan siapa anak Allah itu. Dan kita ini
terus-menerus dibaharui sehingga menjadi serupa dengan gambar anaknya. Nah, inilah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita memerintah bersama-sama dengan Yesus. Maka Yesus ketika dia masih ada di bumi, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan heran gitu, ketika aku membangkitkan orang mati, melakukan kesembuhan, berjalan dengan penuh mujizat dan kuasa, Yesus berkata, kalau Roh Kudus ada di dalam kamu, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada aku. Ya, karena Yesus itu kepala, dia yang sulung, dia harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan yang ada di bumi, ini adalah tubuhnya teman-teman. Ya, tubuh Kristus. Maka gereja itu disebut sebagai tubuh Yesus yang harus mengambil alih kembali dunia ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ada banyak Kristen maupun Muslim yang tidak bisa membedakan yang namanya jabatan imam dan nabi, teman-teman. Ini kalau kita lihat, ini adalah gambar mengenai imam besar Harun yang kita sebut dengan Gadol Kohen, diurapi oleh Musa dan ditasbiskan menjadi imam besar. Ya, dia memakai baju efod di situ. Nanti ketika kita mempelajari kitab Keluaran, kita akan belajar khusus mengenai seluruh bait suci dan baju efod, apa artinya. Apa itu imam, teman-teman? Imam ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan yang bertindak mewakili umat untuk kepentingan umat di hadapan Allah. Ya, jadi umat itu ada di belakangnya, dia bertindak atas nama umat, ya, mewakili semua kepentingan umat menghadap kepada Allah. Ya, on the behalf of the people. Jadi dia mewakili seluruh umat. Makanya ketika imam besar Harun misalnya jatuh ke dalam dosa, ini dosanya bukan cuma dia, teman-teman, tapi dosa seluruh bangsa Israel. Karena Tuhan melihat imam Harun bukan sebagai seorang personal atau individu, melainkan mewakili semua umat. Maka Yesus itu sebagai imam besar kita. Ya, jadi ketika Allah melihat kita, dia tidak melihat kita secara individu atau personal. Dia melihat Yesus yang ada di dalam diri kita. Karena itu kalau kita tidak memiliki seorang imam besar, ya cilaka, teman-teman. Ya, karena imam besar itu harus kudus. Ya, Yesus disebut imam besar kita. Jadi di dalam Yesus kita memperoleh semua pengampunan dosa karena Allah itu hanya melihat Yesusnya, bukan kitanya yang dia lihat, ya. Nah, lalu apa bedanya dengan nabi? Jabatan nabi ini adalah orang yang diurapi Tuhan yang bertindak mewakili Allah untuk kepentingan Allah, ya, di depan semua umatnya. Jadi nabi ini bertindak atas nama Allah. Dia disebut juga penyambung lidah atau juru bicara Allah. Yesus itu disebut nabinya Allah karena dia merupakan penyambung lidah atau juru bicara Allah. Di mana Allah sebagai raja tidak pernah berbicara langsung dengan semua ciptaannya. Nah, imam itu harus diambil dari antara umat manusia yang turut merasakan penderitaan umatnya. Makanya Tuhan itu mengangkat Harun sebagai imam besar, bukan Musa. Kenapa? Karena Musa selama 40 tahun dia melarikan diri, teman-teman, ke Midian. Dia tidak turut merasakan penderitaan bangsa Israel di Mesir. Harun dan Miriam yang ada bersama dengan bangsa Israel. Karena itulah seorang imam itu harus diambil dari antara tengah-tengah mereka. Makanya Yesus itu mempunyai dua nature. Dia ilahi sekaligus insani, teman-teman. Kalau dia bukanlah manusia sepenuhnya, maka dia tidak bisa menjadi imam besar kita. Karena seorang imam besar itu harus turut merasakan penderitaan kita. Makanya Yesus ketika dia menjadi seorang manusia, dia turut merasakan penderitaan kita. Dikatakan dia bukanlah imam yang tidak pernah merasakan penderitaan kita. Dia tahu bagaimana menderitanya manusia. Karena itu dia secara legal berhak mewakili seluruh umat manusia di hadapan Allah. Dan karena dia adalah Allah itu sendiri, sebagai sang firman, dia adalah juru bicara atau nabi Allah yang sejati. Yesus adalah nabi Allah yang sejati. Nah, sekarang kita mau menyingkapkan satu rahasia bagaimana sistem kerajaan surga itu bekerja. Di dalam Keluaran 7 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah atau Elohim bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu.
Kemudian di Keluaran 4 ayat 15 sampai 17, maka engkau harus berbicara kepadanya, maksudnya Harun, dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia, Harun, harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah atau Elohim baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Di dalam 2 ayat ini, Tuhan menyingkapkan satu rahasia kerajaan surga. Kalau Anda lihat, raja-raja zaman dulu, seperti Firaun misalnya, dia tidak pernah berbicara langsung kepada bawahannya, teman-teman. Dia mempunyai satu orang kepercayaan yang disebut tangan kanannya, yang menjadi juru bicara raja. Begitu juga dengan bawahannya ataupun rakyat jelata, teman-teman. Ya, mereka tidak bisa berbicara langsung kepada sang raja atau Firaun. Nanti juru bicara ini yang akan menerjemahkan, kemudian yang akan berbicara atas nama rakyat itu kepada Firaun. Jadi kita melihat ada satu mediator di sini yang disebut juru bicara raja. Nah, di dalam sistem kerajaan surga, demikian juga dengan Allah yang merupakan raja alam semesta. Sebagai raja, dia berkomunikasi dengan seluruh ciptaannya melalui Sang Firman yang disebut sebagai nabinya atau nabi Allah itu sendiri. Nah, Yesus ini beda dengan nabi-nabi biasa ya, seperti Nabi Elia atau Nabi Musa. Sebab Yesus ini sebagai seorang nabi, dia keluar dan datang dari Allah itu sendiri. Di mana Yesus ini merupakan sang anak yang keluar dari Bapa. Jadi yang dilihat oleh para nabi di perjanjian lama, yang duduk makan bersama Abraham, yang bergulat dengan Yakub, ini adalah Yesus, teman-teman, prainkarnasinya, ya, yang disebut sebagai Dafar Yahweh atau Memra Yahweh, ya, Memra Elohim atau Firman Allah. Nah, Firman Allah itu bukan sekedar kata-kata, tapi seorang pribadi yang bisa nampak mewujudkan dirinya dalam rupa apapun yang dia mau. Jadi teman-teman Kristen jangan bingung ya, karena ada beberapa yang bingung mengatakan Bapa itu tidak pernah terlihat, suaranya pun tidak pernah kita dengar. Lalu dia bertanya, kemudian yang di perjanjian lama itu siapa? Ya, nah Alkitab tidak pernah tidak konsisten, teman-teman. Ya, nanti kita akan belajar mengenai the two powers in heaven. Jadi di dalam teologi Yahudi, ada Yahweh yang tidak terlihat yang disebut dengan Bapa yang ada di surga. Dan ada Yahweh yang terlihat yang kita sebut dengan Sang Firman. Makanya di dalam Targum Yonatan, semua kalimat yang menyatakan Yahweh itu berjalan bersama dengan Adam, kemudian Yahweh duduk makan bersama Abraham, ya, menemui Abraham, bergulat dengan Yakub, ya. Semuanya disebut Sang Firman. Jadi Sang Firman itu bukan sekedar kata-kata, tapi perwujudan Allah yang bisa menyatakan dirinya dalam berbagai rupa. Ya, ini adalah hakikat Allah, sama seperti hakikat kita manusia, teman-teman. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita tidak terlihat, tapi tubuh kita terlihat. Ini berbeda dan bisa dibedakan. Ya, tetapi bukan dua entitas yang berbeda, tetap satu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan mengangkat kita menjadi Allah atas seluruh ciptaannya. Di Mazmur 8 dikatakan manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan penendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah atau Elohim. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan sedikit lebih rendah daripada malaikat. Ya, karena malaikat ini disebut juga dengan Allah atau Elohim. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan.
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, Adam ini diberikan sebuah kingdom dan status menjadi imam dan raja. Nah, inilah yang dipulihkan oleh Yesus ketika Adam yang pertama sudah kehilangan status ini. Nah, sekarang kita mau baca Matius 4 ayat 1-11. LAI memberikan judul pencobaan Yesus di padang gurun. Kalau saya tidak akan memberikan judul pencobaan Yesus karena Muslim bertanya, Tuhan kok dicobai katanya? Ya, nggak masuk akal, masa Tuhan dicobai sama iblis? Nah, sebab Muslim itu kehilangan yang namanya kitab perjanjian lama, ya, kitab Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Makanya ada dalam keoonan yang abadi. Ya, jadi saya selalu mengatakan selama kamu tidak menerima kitab Taurat dan kitab para nabi, maka kamu berada di dalam kebutaan dan kebodohan rohani yang permanen. Ya, oonnya permanen, teman-teman. Ya, nah orang Kristen nggak boleh oon permanen, teman-teman. Anak Tuhan itu harus tahu karena Alkitab itu konsisten. Yesus sebagai Sang Firman itu nuzul menjadi manusia yang sejati. Yesus itu merupakan antitesis daripada Adam. Makanya Yesus itu dinamakan Adam yang terakhir. Manusia yang sejati yang merupakan gambar Allah itu sendiri. Ya, jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus itu mengambil kembali semua yang sudah dihilangkan oleh Adam yang pertama. Jadi Matius 4, ini kalau saya memberikan judul, namanya peperangan rohani Yesus sebagai Adam terakhir. Kenapa? Karena Adam yang pertama itu kalah di dalam peperangan rohaninya. Jadi kalau Anda membaca kitab Kejadian, ya, pencobaan Adam dan Hawa oleh iblis, ya, oleh ular, sang ular itu, Nakash, itu Anda tidak hanya membacanya sebagai sebuah cerita. Karena di dalam alam roh, peperangan tingkat tinggi itu adalah dengan menggunakan firman. Ya, karena firman itu merupakan satu hukum, jadi peperangannya legal. Kalau kita kalah, ya, secara hukum, ya, di dalam firman, maka Anda akan kehilangan semuanya, teman-teman. Nah, jangan main-main. Firman itu disebut dengan pedang roh. Jadi kalau kita melakukan peperangan melawan iblis, itu nggak pakai semacam golok, pedang, samurai, panah gitu ya, teman-teman ya. Tapi senjata-senjata rohani, bukan senjata-senjata yang karnal atau duniawi. Senjata yang paling hebat itu adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, Adam itu melakukan peperangan di Taman di Eden. Dan Adam itu kalah. Nah, sekarang kita lihat. Apa saja yang dimenangkan dan diambil kembali oleh Yesus di dalam Matius 4 ini. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi setelah Yesus puasa 40 hari 40 malam dia lapar, ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Ini sama nih seperti di Kejadian 3. Diam-diam dia datang. Ya, di Kejadian 3 dalam bentuk Nakash, ular. Ya, makanya ada film kalau Anda melihat The Passion of Christ, ya, itu sama datangnya juga dalam bentuk ular, teman-teman. Ya. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 1-0. Ya, iblis kalah di sini. Kemudian, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis mengatakan kamu gak bakal mati deh kalau loncat dari sini. Ya, loncat dari gedung yang tinggi ini gak bakal mati. Karena Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ada firman tertulis begitu katanya. Lalu apa kata Yesus, teman-teman? Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, karena Tuhan menetapkan satu hukum alam, teman-teman, hukum gravitasi namanya. Ya, hukum gravitasi ini tidak melihat kamu anak siapa, kaya, miskin, tua, muda. Ya, kalau kamu menjatuhkan diri dari atas, pasti mati, hancur, turunnya pasti ke bawah. Ya, karena Tuhan sudah menetapkan satu hukum. Ya, kemudian 2-0 iblis kalah. Ya, dan iblis membawanya ke atas gunung yang tinggi. Kemudian iblis itu memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Ya, jadi kerajaan dunia ini ada di bawah tangan kekuasaan iblis atau kerajaan kegelapan. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dia menyerahkan dominion
atau kekuasaannya ini kepada iblis. Dan iblis menawarkan kepada Yesus, ya, kalau kamu sujud menyembah aku akan berikan ini kepadamu. Jadi anaknya iblis. Enak aja orang Yesus anak Allah, masa mau jadi anak iblis, ya enggak? Nah, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 3-0 teman-teman. Ya, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi peperangan Adam dan Hawa melawan iblis di Kejadian 3 ini kalah teman-teman, ya, 0-3. Dimenangkan oleh si iblis. Akhirnya dikutuklah iblis, ya. Nah, Yesus ini merupakan antitesis daripada Adam yang pertama dan dia memenangkan peperangan melawan iblis ini, ya. Kisahnya ada di Matius 4. Hawa itu dicobai dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi pencobaan pertama adalah dengan makanan. Hawa melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, dilihat-lihat, aduh kayaknya lapar juga nih. Nah, ini rakus teman-teman, karena Tuhan mengatakan, aku memberikan kepadamu banyak makanan. Pohon lainnya kan masih ada, ya kan? Ada pepaya, apel, jeruk, duren. Saya nggak tahu tuh, ada duren nggak tuh di Taman di Eden, ya? Nah, yang pasti ada banyak pohon-pohon lainnya yang bisa menjadikan sumber makanan. Tapi karena bujukan rayuan dari iblis, dikatakan nggak apa-apa, ini buahnya bagus loh, cantik, menarik. Ya, kamu makan aja dari sini. Ya, dan Hawa makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dan diberikan kepada suaminya Adam. Nah, Adam ini termasuk ikatan suami takut istri. Ya, jadi ketika dikasih sama Hawa, ya manggut-manggut aja dia, ya udah, aku makan juga deh katanya, ya. Nah, makanan ini bicara sumber hidup kita. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, bukan hanya makanan jasmani saja, tapi juga makanan rohani telah hilang. Ya, jadi Taman di Eden itu mempunyai simbol-simbol rohani. Ya, kemudian apa yang dimenangkan oleh Yesus di Matius 4 tadi? Iblis mencoba Yesus, dia lapar nih, padahal lapar 40 hari 40 malam, teman-teman. Gimana nggak teler? Ya, saya pernah 3 hari 3 malam berpuasa, teler teman-teman. Ya, itu bisa jadi gelap gitu, kayaknya mau pingsan-pingsan. Yesus dicoba untuk mengubah batu menjadi roti. Wah, jadi bakpao, ya. Pohon kehidupan dan Adam yang pertama ini merupakan bayangan atau gambaran dari Yesus sang manusia sejati. Yesus menolak keinginan dagingnya dan memilih firman Allah. Ya, jadi walaupun lapar, Yesus tidak seperti Adam dan Hawa. Kulihat-lihat kayaknya bakpaunya enak juga nih katanya. Ya, Yesus mengatakan apa? Manusia hidup bukan hanya dari lechem atau dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah katanya. Yesus mematahkan kutuk di Kejadian 3 ayat 19. Tuhan berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari lechemmu atau rotimu. Ya, sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan Yesus bukan hanya menolak firman-Nya iblis, tapi Yesus menjadi makanan rohani kita. Makanya Yesus berkata, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan kalau kamu tidak minum dan makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup yang kekal di dalam dirimu. Jadi Yesus menjadi sumber hidup kekal kita. Dia menjadi lechem kita. Ya, lechem atau roti kehidupan kita. Nah, yang kedua teman-teman, Hawa jatuh ke dalam mencobai Tuhan. Hawa tidak percaya firman Tuhan bahwa dia akan mati jika makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi dia lebih menuruti firman-Nya iblis. Ya, ular nakas itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan kemudian di Matius 4, apa yang diambil alih oleh Yesus? Iblis mengatakan kepada Yesus, kamu gak akan mati, gak? Loncat dari sini. Allah itu akan mengirimkan malaikatnya untuk menatangmu. Ya, tapi Yesus menang atas peperangan ini sebab dia lebih percaya kepada firman dan hukumnya Allah. Ya, Yesus percaya pada hukum gravitasi. Ya, sebagai manusia Yesus pasti mati tubuhnya jika menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, karena itu bukan firman Allah untuk loncat, ya, kecuali Allah suruh kamu loncat, ya. Kemudian Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jadi Yesus menang 2-0.
Ya, Hawa ini mencobai Tuhan. Ya, dia tidak benar-benar percaya dengan firman Tuhan bahwa Tuhan berkata kamu pasti mati. Ya. Nah, yang ketiga, Adam dan Hawa itu mau berkuasa sama seperti Allah di surga dan tidak mau tunduk pada pemerintahan surgawi. Nah, Yesus itu merendahkan dirinya dan tidak sujud kepada kerajaan iblis. Ya, jadi Yesus tidak silau kepada kerajaan duniawi, ingin menjadi sama berkuasa, tapi dia merendahkan dirinya. Yang dikatakan walaupun dalam rupa Allah dia merendahkan dirinya. Ya, dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi Yesus adalah raja sejati dan Adam yang terakhir. Jadi dengan peperangan di padang gurun ini, dia memenangkan kembali apa yang sudah dihilangkan oleh Adam, teman-teman. Jadi sama seperti Adam yang pertama diberikan otoritas atau kuasa, dominion atas bumi dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang ada di bumi, maka Yesus diberikan juga otoritas dan kuasa. Tapi bukan hanya di bumi. Kuasa Yesus ada di surga dan di bumi. Kenapa teman-teman? Karena Yesus bukan hanya sekedar manusia. Dia adalah ilahi atau Allah itu sendiri. Sehingga Yesus berkata segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Jadi sekarang manusia ilahi Yesus Kristus ini menjadi penguasa atas surga dan bumi. Kemudian Adam yang pertama dicobai dan kemudian jatuh. Tapi Yesus dicobai oleh iblis yang tadi sudah kita baca dan dia lolos dari tesnya. Ya, karena dia adalah Adam yang terakhir, yaitu manusia yang sempurna. Kemudian Adam ini menyebabkan seluruh umat manusia terinfeksi oleh dosa di dalam darahnya. Dan karena kita adalah sperma atau benih daripada Adam, maka kita juga mewarisi darah daripada Adam. Ya, karena bayi itu mendapatkan darah dari bapaknya. Maka kita juga sudah terinfeksi oleh dosa. Jadi ini berbeda konsep dengan Islam. Ya, kalau Islam mengatakan bayi lahir putih bersih, Alkitab tidak mengatakan demikian. Ketika kita lahir, teman-teman, kita itu tidak seperti kertas yang kosong. Melainkan kita membawa benih-benih dosa yang suatu saat kita bisa melakukannya karena kita sudah jatuh di dalam lingkungan yang dikutuk oleh Tuhan. Dan dunia ini sudah ada di dalam tangan penguasa dunia yang disebut kerajaan iblis. Ya. Kemudian Adam yang terakhir yaitu Yesus ini memberikan kita penebusan oleh kuasa darahnya. Makanya Yesus mengatakan kamu harus lahir kembali. Kenapa? Karena kelahiran yang pertama kita hanya akan mendapatkan darah daripada Adam yang diwariskan karena dosa. Tetapi kelahiran yang kedua di dalam Yesus, maka roh kita akan dilahirkan dan dibaharui. Oleh darah Yesus kita disucikan kembali. Ya. Kemudian Adam yang pertama itu tidak taat kepada Tuhan sehingga menyebabkan seluruh umat manusia mengalami kematian akibat dosa. Yesus taat kepada Tuhan dan menghasilkan kehidupan sehingga di dalam Yesus kita mempunyai hidup yang kekal. Kemudian Adam itu juga menyerahkan semua otoritas kepemilikan dunia ini kepada setan, iblis itu ya. Tapi Yesus mengambil kembali otoritas kerajaan-kerajaan ini dari tangan iblis atau tangan setan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 mengatakan seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam yang pertama, bapa leluhur kita, ini menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Yesus, Adam yang terakhir, ini menjadi roh yang menghidupkan. A life-giving spirit. Artinya Yesus ini menjadi roh yang memberi kehidupan melalui kematian dan kebangkitannya. Artinya Yesus menjadi pohon kehidupan kita. Ya, karena Yesus sudah menang atas dosa dan maut dengan kebangkitannya. Yesus mengatakan dia adalah roti hidup atau lechem itu sendiri. Dia adalah pohon kehidupan yang mana kita harus makan dari buah pohon kehidupan ini. Supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup kekal di dalam dirimu. Ya, kita lihat di Yohanes 6 ayat 51, Yesus mengatakan, akulah lechem atau roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi seluruh kisah, nama tokoh ya dan detail di dalam perjanjian lama itu merupakan tipologi, gambaran daripada Mesias.
Ya, makanya di Lukas 24 Yesus mengatakan Musa dan para nabi menulis tentang aku. Di mana? Di kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Jadi dalam setiap lembar di Perjanjian Lama itu ada Yesus di situ. Ya, embedded itu artinya apa? Dimeteraikan atau tersembunyi di dalam cerita-cerita dan kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama ini merupakan harta karun rohani kita. Ya, harta karun kita itu bukan di Perjanjian Baru, teman-teman, tapi di Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu Yesus kuncinya. Ya, jadi Yesus mengatakan dialah kunci untuk membuka harta karun ini. Makanya Yesus mengatakan, aku memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Untuk apa, teman-teman? Untuk buka harta karunnya ini loh. Harta karunnya ini ada di Perjanjian Lama, tapi kuncinya dipegang Yesus. Ya, jadi kalau Anda membaca Alkitab Perjanjian Lama tanpa Yesus, Anda tidak akan tahu artinya. Tapi Anda pegang kuncinya, ya, Anda nggak tahu kamarnya yang mana nih, gudangnya mana nih, gudang simpanan harta karunnya, ya percuma, kunci itu cuma Anda pegang aja. Nah, makanya kalau kita orang Kristen dan anak-anak Tuhan pegang kunci, ini udah dikasih kunci sama Yesus nih, ya. Tapi kita tetap hidup di dalam sistem dunia yang sama, ya, terjerat hutang, ya, terlibat berbagai macam dosa, ya, masih hidup dengan cara-cara manusia lama, ya, kemudian apa lagi? Secara finansial keuangan tidak beres, ya, terkenal penipu, ya. Tuh ada anak Tuhan, katanya anak Kristen menipu apalah penipuan online, arisan online atau apalah segala macam, ya. Kita terlibat hutang kartu kredit yang begitu banyak, ya. Secara keuangan kita nggak beres, teman-teman. Ya, kemudian kita ini pembohong misalnya, ya. Sekalipun kita percaya Yesus, kita udah pegang ini kuncinya. Tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Kamu tidak berdaya, ya. Kamu tidak bisa menang atas kesulitan di dalam hidupmu karena kamu tidak tahu kunci cara bukanya itu, kamu nggak tahu. Makanya serial Alkitab kita, pembelajaran Bible kita di dalam Al-Hayat Indonesia namanya Unlock the Bible. Jadi saya memberikan Anda kunci untuk Anda bisa membuka Bible, untuk Anda bisa mengambil harta karun rohani ini. Ya, anak Tuhan harus bebas hutang. Ya, anak Tuhan harus menang atas peristiwa-peristiwa di dalam hidup ini. Harus mengalami firman Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Ya. Nah, makanya di Lukas 24 para muridnya ini ketika dalam perjalanan ke Emmaus, ketika Yesus sudah bangkit, Yesus ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka nggak kenal Yesus. Ya, jadi Yesus sudah ngomong-ngomong jalan, mereka nggak tahu kalau itu tuh Yesus gitu. Tetapi mereka mengenali Yesus ketika Yesus memecahkan rotinya. Kenapa? Ketika Yesus duduk makan, kemudian dia memecahkan roti itu, dia mengucap syukur dan memecahkan roti itu. Lalu murid Yesus ini mengenali, oh itu Yesus, katanya. Kenapa? Mereka melihat lubang paku di kedua tangan Yesus. Kemudian Yesus menghilang. Jadi di dalam pemecahan roti itu, kita baru mengenal Yesus. Ya, makanya dikatakan lalu Yesus membuka mata hati mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi kalau Yesus tidak membuka mata hati kita, teman-teman, kita baca kayak orang Muslim, nggak ngerti kamu. Diputer balik, ya. Oh, Muhammad ada di Yesaya 42, Muhammad ada di Yesaya 29. Kenapa? Karena Yesus nggak membuka mata hati mereka, sehingga mereka buta akan kitab suci. Ya, dikatakan mereka adalah umat yang umi. Umi itu artinya tertutup, shield. Ya, bukan buta tidak bisa melihat. Ya, tapi mereka tidak bisa melihat kekayaan rohani ini. Mereka tidak bisa melihat Yesus. Ya, yang mereka melihat Muhammad. Ya, nah padahal Muhammad tidak ada sama sekali di dalam Alkitab kita. Mereka nggak bisa lihat Yesus, teman-teman. Kenapa? Karena mata hatinya ditutup. Makanya Yesus mengatakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci, tapi sekalipun kitab-kitab suci itu menulis tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, pada video kali ini, teman-teman, kita mau membuka roti ini, memecah-mecahkan roti ini, yaitu firman Allah. Ya, kita mau memecahkan firman Allah ini, membuka Alkitab lapis demi lapis, supaya kita bisa mengerti, mengenal siapa Yesus itu. Di Amos 8 ayat 11 mengatakan demikian, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan atau lechem, ya, atau roti, dan bukan kehausan akan air secara jasmani, melainkan lapar dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita berdoa, teman-teman.
ya, Indonesia akan dilanda kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan ini. Sehingga mereka akan mencarinya. Bukan dengan berdebat ke sana kemari. Gak guna. Ya. Tapi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, firman itu punya kuasa untuk merubah hidup kita. Jadi jika kita tidak dilahirkan kembali di dalam air dan roh, kata Tuhan Yesus, maka kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena manusia lama kita ini sudah merupakan gambar diri yang rusak. Sehingga kita ini harus diciptakan lagi atau dilahirkan kembali menjadi manusia baru yang sesuai dengan gambar diri Allah, teman-teman. Kita lihat Kejadian 5 ayat 1, dikatakan inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah Adam, dia menurut rupa Allah. Tetapi 2 ayat berikutnya kita lihat Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi kita ini diperanakkan bukan lagi menurut gambar Allah, tetapi menurut citra atau gambar Adam yang sudah rusak dan jatuh di dalam dosa. Jadi ada yang mengatakan, untuk apa ya Tuhan menanam pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Ada yang mengatakan, oh itu adalah pohon yang ditanam oleh setan katanya. Enggak ya teman-teman ya, karena Alkitab dengan jelas menyatakan kedua pohon ini, baik pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ditanam oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhanlah yang menanam dan memberikan kedua pohon ini supaya manusia bisa memilih. Ya, nah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini merupakan simbol daripada hukum Taurat. Dan pohon kehidupan ini merupakan simbol daripada hukum roh kehidupan. Kalau pada video sebelumnya kita belajar mengenai sistem kerajaan surga dari kitab Ester, teman-teman. Kisah mengenai Raja Ahasiweros dan Ratu Ester. Ya, Raja Ahasiweros ini adalah Raja Xerxes I, anaknya Raja Kores Agung. Ya, nah sekarang kita mau belajar dari kitab Daniel. Jadi saya sarankan Anda baca yang ada tambahan pada kitab Ester dan ada tambahan pada kitab Daniel. Itu seru banget ya teman-teman. Saya sarankan Anda baca Alkitab yang dipegang oleh Gereja Katolik yang lengkap ya, ada tambahannya. Nah, di dalam tambahan kitab Daniel ini ada satu cerita yang tidak ada di dalam kitab LAI kita, teman-teman. Kisah mengenai Daniel dan Susana, bagaimana Daniel menyelamatkan Susana dari tuduhan dia berzina. Ya, Anda baca di situ betapa luar biasanya roh yang ada di dalam diri Nabi Daniel ini. Kemudian ada kisah yang menarik, yaitu kisah mengenai Daniel, Bel, dan naga. Seru banget ya. Jadi dikisahkan, saya kasih cerita sedikit bocorannya, nanti Anda bisa baca sendiri ya. Jadi pada zaman Raja Kores Agung pada waktu itu, Raja Kores ini mengatakan kepada Daniel begini, kenapa sih kamu tidak menyembah dewa Bel, ya dewa Baal, ya, dan kamu menyembah Allah yang lain katanya gitu. Kemudian Daniel mengatakan kepada Raja Kores demikian. Karena hamba tidak menyembah berhala, tetapi menyembah Allah yang hidup katanya. Kemudian Raja Kores berkata, jadi Bel itu tidak kamu anggap Allah yang hidup katanya. Tidakkah kau lihat betapa banyaknya yang dia makan dan minum setiap hari? Jadi mereka itu mempersembahkan makanan minuman yang banyak di depan patung dewa Bel ini. Ya, dan makanannya selalu habis teman-teman. Ya, nah kemudian Raja Kores mengatakan loh, dia tuh tiap hari makannya banyak banget gitu loh, habis terus gitu. Kemudian Daniel tertawa dan mengatakan kepada Raja Kores begini, jangan salah sangka tuanku katanya ya. Bagaimana mungkin patung yang di dalamnya tanah liat dilapisi perunggu bisa makan? Ya kemudian Raja mengatakan oke, kita tes katanya. Ya, dia memanggil imam-imam Bel atau imam-imam dewa Baal pada waktu itu. Dan dia mengatakan, apakah benar ini? Baal ini makan tiap hari. Ya, kemudian imam-imam itu mengatakan, benar tuanku, habis terus itu makanannya katanya. Oke, kita tes ya. Kemudian dikasih makanan yang banyak dan minuman di depan patung dewa Bel itu. Ya, kemudian Raja menyuruh dikunci semua pintunya, tidak ada yang boleh keluar dan masuk melalui pintu itu. Ya, tetapi Daniel cerdas teman-teman. Diam-diam ya, tanpa sepengetahuan siapapun, dia menaburkan abu di seluruh lantai kuil dewa Bel itu. Ya, jadi lantainya ditaburi abu sama Nabi Daniel. Nah, kemudian keesokan harinya
raja mau lihat nih. Dia mengatakan, Daniel, coba tuh lihat pintunya masih termeterai nggak? Masih tertutup nggak? Kemudian Daniel mengatakan, iya tuanku, pintunya masih tersegel, termeterai. Oke, ketika dibuka, makanannya nggak ada, teman-teman, habis. Ya, kemudian raja mengatakan, tuh lihat tuh, Dewa Bel makannya begitu banyak, habis nih makanannya katanya. Ya, tapi kemudian Nabi Daniel mengatakan, lihat jejak-jejak lantai, ya, jejak-jejak di lantai itu jejak-jejak kaki siapa katanya. Ya, kemudian raja melihat itu dan menyuruh menyelidik, ini jejak kaki siapa nih, ya. Ternyata ada jejak laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Jadi mereka itu mempunyai ruangan rahasia, terowongan, ya, yang langsung ada di bawah patung Dewa Bel itu. Nah, akhirnya ketika imam-imam Dewa Bel ini disuruh menghadap raja, mereka ngaku, iya tuanku raja, katanya kami punya terowongan rahasia, dan sebenarnya yang makan itu adalah para imam, istri, dan anak-anak mereka, teman-teman. Akhirnya dibantai habis, ya. Para imam Dewa Bel ini dibunuh sama raja karena berbohong, ya. Nah, kemudian kisah selanjutnya adalah mengenai patung naga yang besar yang disembah pada waktu itu katanya. Ya, kemudian raja mengatakan, nah kalau naga ini nggak mungkin dong, bukan Allah, dia bilang gitu kan. Kemudian Daniel mengatakan, oke, kita tes aja. Kemudian boleh nggak aku ambil gala-gala dan ter untuk memberi makan naga ini katanya. Iya, oke, silahkan katanya. Terus Nabi Daniel membuat semacam apa ya, bom atom pada waktu itu gitu ya. Maksudnya dari gala-gala, ter, segala macam yang bisa meledak pada waktu itu, dia bikin dicampur jadi satu, kemudian dimasukkan ke mulut naga ini. Ya, ketika dimasukkan ke mulut naga ini, pecah patungnya, teman-teman. Ya, pecah patungnya, kemudian orang-orang Babilonia tuh marah, teman-teman. Mereka dendam kepada Daniel. Mereka mencoba mencari cara bagaimana menjerat Daniel. Jadi mereka mengatakan, waduh, raja sudah masuk agama Yahudi nih katanya. Ya, imam-imam Bel sudah dibunuh, naga kami sudah dipecahkan katanya. Tetapi ketika mereka mau menjebak Daniel, mereka tidak mendapati sesuatu apapun yang bisa dituduhkan kepada Nabi Daniel. Ya, Daniel adalah pembesar kerajaan pada waktu itu. Ya, korupsi enggak, ya, main cewek enggak, ya. Pokoknya hidupnya saleh banget. Akhirnya mereka mikir-mikir apa nih yang bisa dijadikan untuk menjebak Nabi Daniel. Oh iya, di dalam ibadahnya. Akhirnya mereka mengajukan kepada Raja Darius pada waktu itu, ya, sudah pada zamannya Raja Darius. Mereka mengatakan demikian nih. Raja, buatlah suatu undang-undang menurut aturan Persia dan Media yang tidak dapat dibatalkan. Bahwa dalam 30 hari ini tidak seorang pun boleh berdoa kepada Allahnya, melainkan hanya mengajukan permintaan kepada raja saja. Bagi siapa yang mengajukan permohonan dan doa kepada Allah lain, ya, atau tuan lain selain tuanku raja, maka dia harus dimasukkan ke lubang singa atau ke gua singa katanya. Baik, katanya Raja Darius, oke katanya. Ya, jadi raja-raja pada zaman dahulu memang menganggap dirinya adalah divine atau ilahi. Ya, mereka menganggap dirinya adalah Allah itu sendiri. Nah, Raja Darius menyetujui hal ini. Kemudian dibuatlah satu undang-undang yang tidak dapat dibatalkan. Nah, kemudian kita lihat nih kisahnya di Daniel 6. Ya, saya bacakan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Jadi Daniel nggak mengikuti perintah ini. Ya, dia tetap sehari 3 kali berdoa menghadap Yerusalem pada waktu itu. Nah, kemudian orang-orang ini menangkap basah Nabi Daniel sedang berdoa, senang mereka. Lalu mereka menghadap raja dan menanyakan, loh, bukankah tuanku mengeluarkan suatu undang-undang, suatu larangan, supaya setiap orang dalam 30 hari ini harus menyampaikan permohonan kepada raja saja. Dan kalau menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali tuanku ya raja, akan dilemparkan ke gua singa. Jawab raja, betul katanya. Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, tapi Daniel katanya salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tapi 3 kali sehari dia mengucapkan doanya. Nah, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah dia karena dia menyayangi Daniel. Ya, jadi dia tahu ini menjebak Daniel nih katanya. Dia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Ya, sampai matahari tenggelam, ia masih berusaha untuk menolong Daniel. Tetapi bergegas-gegaslah orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan hukum yang dikeluarkan oleh raja itu yang dapat diubah. Yaitu jika hukum itu apa? Dicap oleh cincin meterai raja, apalagi disegel 7 seperti yang Anda lihat di situ, ya, di bula. Jadi hukum Taurat ketika dia diberikan itu ditulis di batu, teman-teman. Hanya 10 hukum yang ditulis di batu. Kenapa ditulis di batu?
Karena Tuhan mau mengatakan bahwa hukum Taurat ini kekal. Ya, beda dengan tulis di kertas, ya, tulis di perkamen, ya, itu bisa rusak, bisa dihapus, ya. Tapi kalau ditulis di batu, artinya hukum ini tidak bisa diubah, ya, tidak bisa dihapuskan, kekal hukumnya. Dan di dalam kerajaan surga itu mempunyai satu konstitusi atau undang-undang dasar yang kita sebut dengan Aseret Hadibrot atau Dekalog, yaitu 10 perintah Tuhan yang ada di Keluaran 20 dan Ulangan 5. Ini adalah 10 perintah yang berisi prinsip etik, ya, bagaimana kita masuk sebagai warga negara kerajaan surga. Jadi kalau Anda mau menjadi warga negara suatu negara tertentu, teman-teman, ya, Anda harus ikuti aturan negara tersebut. Nah, ini adalah undang-undang dan konstitusi negara kerajaan surga. Ya, jadi kalau Anda mau masuk kerajaan surga, Anda harus ikuti aturannya. Nah, 10 perintah ini satu-satunya ditulis di atas loh batu. Artinya kekal dan tidak berubah. Perintah lainnya tidak ditulis di atas batu karena mengatur misalnya hidup bermasyarakat pada waktu itu, ya, dan sebagainya. Tetapi hanya 10 perintah Allah inilah yang kita sebut dengan Taurat Tuhan yang tidak bisa diubah, kekal. Yesuslah yang menuliskan dan memberikan hukum Taurat ini, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu Kisah Rasul 7 ayat 38. Dikatakan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Ya, jadi Musa ini seorang mediator, artinya dia berdiri di antara Allah dan manusia. Ya, di tengah-tengah dia berdiri standing in the gap. Ya, kemudian dikatakan Malak, seorang utusan itu berfirman memberikan 10 hukum Taurat ini kepada Musa. Tapi kalau kita baca di Keluaran 3, teman-teman, ya, dikatakan siapa Malak ini? Di dalam perjanjian lama, Malak Yahweh ini adalah Yesus sendiri, sang firman itu. Ya, dia diberi sifat ilahi dan disebut Tuhan. Ini ada di Yosua 5 ayat 13 sampai 15, Hakim-Hakim 13 17 sampai 20 dan Sakaria 3 ayat 1 sampai 2. Jadi Malak itu yang disebut dengan utusan Yahweh itu juga disebut sebagai Yahweh itu sendiri. Ya. Nah, malaikat ini muncul kepada Musa di semak yang terbakar. Ini dikisahkan di Keluaran 3 ayat 2 sampai 6 dan di Gunung Sinai. Ya, ini juga dikonfirmasi oleh kesaksian Stefanus di Kisah Rasul 7 ayat 38. Jadi Yesus sendirilah yang memberikan kepada bangsa Israel 10 perintah dan hukum-hukum yang ditemukan di dalam kitab Taurat, ya, atau kitab Pentatuk, 5 kitab pertama dari Alkitab kita. Dari mana kita tahu bahwa Yesus menulis hukum Taurat Musa, teman-teman? Sekarang kita lihat dulu, di perjanjian lama Tuhan itu menulis 10 hukum Taurat 2 kali. Yang pertama, itu batunya dihancurkan oleh Musa. Ya, jadi ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kemudian Musa melihat orang Israel itu membuat anak lembu emas, ya, mereka menari-nari dan bernyanyi-nyanyi gitu ya, menyembah Dewi Hathor pada waktu itu. Musa emosi, teman-teman. Kemudian batunya ini dipecahkan oleh Musa di kaki gunung. Kemudian Tuhan menyuruh Musa membuat 2 loh batu yang baru, ya, dipahat 2 loh batunya, kemudian kembali Tuhan menulis 10 perintah Allah ini dengan jarinya. Ya, sekarang kita lihat di Keluaran 31 ayat 18. Dan Yahweh Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan Musa di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ya. Nah, sekarang kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ini yang terkenal yang kita sebut dengan the pericope of adultery. Ya, wanita yang kedapatan berzinah. Di dalam kisah ini, Yesus itu 2 kali membungkuk ke tanah dan menulis dengan jarinya di atas lantai batu di bait suci, bukan di pasir atau tanah liat. Ya, jadi Yesus pada waktu itu ada di bait suci Yerusalem sedang mengajar. Ya, kemudian orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ingin mencoba Yesus. Ya, mereka ingin tahu apakah Yesus membatalkan hukum Musa. Ya, mereka menyeret seorang wanita yang kedapatan berzina dan mereka mengatakan, guru, wanita ini ketangkep basah nih berzina. Dan menurut hukum Musa dia harus dirajam sampai mati. Tetapi apa katamu? Ya, kemudian Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di atas lantai batu itu. Kemudian Yesus berdiri dan mengatakan, siapa yang tidak
mempunyai dosa, silahkan melempar batu pertama. Ya, kemudian Yesus membungkuk untuk kedua kalinya dan menulis lagi di atas batu itu. Ya, dan mereka mulai dari yang tua mulai pergi. Jadi semakin tua semakin banyak dosanya, ya. Nah, jadi 2 kali Yesus menulis di atas lantai batu di bait suci itu. Ini adalah clue atau petunjuk, ya, suatu hint yang diberikan oleh Yesus. Seakan-akan Yesus mau mengatakan demikian, teman-teman. Kamu ingin berdebat denganku tentang hukum Taurat. Akulah yang menulis dan memberikan hukum Taurat itu. Ya, dan Yesus menulis 2 kali dengan jarinya di atas lantai batu itu. Ya, jadi Yesus memberikan hukum yang baru. Hukum yang kedua adalah hukum kasih karunia yang Tuhan berjanji tidak lagi ditulis di atas loh-loh batu, melainkan di dalam loh-loh hati manusia. Jadi hukum Taurat itu dimasukkan di dalam hati kita. Kemudian Ibrani 9 ayat 1 mengatakan bahwa 10 hukum Taurat Musa ini disebut sebagai hukum yang pertama yang memimpin kepada kematian. Tapi Yesus memberikan hukum yang baru, ya, bahwa kita ini harus dibenarkan dulu, baru kita bisa tidak berbuat dosa lagi. Makanya Yesus mengatakan, mana orang yang akan menghukummu? Ya, wanita ini berkata, tidak ada lagi Tuhan. Dan Yesus mengatakan, aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini adalah yang namanya the gift of righteousness. Jadi dibenarkan dulu, baru kita di-empower, diberikan kuasa untuk tidak melakukan dosa lagi. Ini berbeda dengan hukum Taurat, teman-teman. Jadi hukum Taurat itu baik ya teman-teman, dan sempurna. Ya, dikatakan Tauratnya itu sempurna. Nah, karena itu kita harus melakukan Taurat Tuhan dengan sempurna. Tapi masalahnya adalah tidak seorang pun dapat melakukan Taurat Tuhan dengan sempurna. Sehingga tidak ada dari kita yang dapat diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Karena Yakobus 2 mengatakan kalau kamu melanggar satu, artinya kamu melanggar semua hukum Taurat. Jadi satu aja dilanggar, kita bersalah terhadap seluruh hukum Taurat itu. Makanya dikatakan tidak seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sebab Taurat Tuhan itu sempurna, teman-teman. Ya, nah, untuk dapat memahami dengan lebih baik bahwa pohon kehidupan merupakan simbol daripada Yesus itu sendiri, dan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat merupakan simbol daripada hukum Taurat, kita harus melihat seluruh surat-surat Rasul Paulus. Ya, tidak ada yang lebih baik yang dapat menafsirkan hal ini kecuali Rasul Paulus karena dia merupakan ahli Taurat. Nah, tapi hati-hati ya dalam kita membaca surat-surat Rasul Paulus. Nah, ini yang umat muslim sering tidak perhatikan ya. Karena umat muslim ini ada dalam kebutaan dan kebodohan rohani sebab mereka tidak menerima kitab Taurat Musa, kitab Zabur, dan kitab para nabi. Ya, makanya ketika membaca surat-surat Rasul Paulus jadi blunderisasi, ya, bingung sendiri teman-teman, ya. Karena Paulus ini pinter, ibarat jenius. Ya, beda dengan suratnya Rasul Petrus. Nah, kita lihat peringatan Rasul Petrus di 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 18. Rasul Petrus mengatakan demikian, anggaplah kesabaran Tuhan kita ini sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Rasul Petrus sebagai kepala jemaat, ya, soko guru jemaat dan kepala para rasul pada waktu itu, menguatkan kerasulan Paulus. Ya, dikatakan hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila dia berbicara tentang perkara-perkara ini. Perhatikan ini. Di dalam surat-suratnya, ya, surat-surat Rasul Paulus, itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Ya, karena dia tuh ahli Taurat, ya. Muridnya Rabban Gamaliel, ya, bayangkan profesor guru besar Taurat pada waktu itu. Ya. Dan murid yang paling pandai, teman-teman. Ya, jadi lihat ini. Rasul Petrus mengatakan di dalam surat-surat Rasul Paulus itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, ya, ini saya baca sebagai orang-orang yang EQ-nya nggak nyampe, ya, yang kagak nyambung alias oon abadi, ya, dan yang tidak teguh imannya, itu memutarbalikkannya menjadi kebiasaan mereka sendiri. Dan ini yang dilakukan oleh Muslim. Ya, kalau Anda lihat semua polemikus dan argumen Muslim, itu kalimat Rasul Paulus mereka tuh nggak ngerti, teman-teman. Ya, bahasa metafora tuh nggak bisa nangkep konteksnya apa, itu nggak bisa nangkep.
Kenapa? Karena berada di dalam keoonan yang abadi. Sehingga mereka menuduh Rasul Paulus lah yang menciptakan kekristenan. Sebab ya tadi buta rohani ini teman-teman. Ya, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lainnya. Ya, jadi Injil yang palsu, Injil Filipus, Maria Magdalena itu malah diangkat sama mereka. Injil Barnabas diagung-agungkan. Ini kan kebalik teman-teman. Ya, kenapa Muslim bisa melakukan itu teman-teman? Yaitu karena berada di dalam keoonan yang abadi. Ya, jadi mereka memutarbalikkan tulisan-tulisan ini menjadi satu habit, satu kebiasaan untuk kebinasaan mereka sendiri. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Ya, ini bukan mengenal hukum, mengenal Taurat. Ya, jadi jangan kita terseret sebab Muslim ini nggak tahu Taurat, teman-teman. Nggak ada Taurat di dalam Quran. Ya, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi hukum Taurat ini in its nature itu sifatnya adalah kekal. Jadi Tuhan mau kita tahu bahwa ketika dia menulis Aseret Hadibrot di atas dua loh batu, Tuhan mau kita tahu bahwa hukum ini berlaku kekal selamanya. Ya, dia mau kita tahu bahwa semua yang ditulis di atas batu itu dia berharap tidak akan lenyap. Ya, hukum-hukum lainnya yang mengatur tata sosial, ya, tatanan kemasyarakatan pada waktu itu, bagaimana Israel harus bersikap ya kepada budaknya, kepada tetangganya dan saudaranya, itu didiktekan oleh Tuhan. Ya, kemudian Musa itu menuliskannya di atas perkamen. Ya, hanya 10 perintah Allah inilah yang ditulis oleh jari tangan Allah di atas loh batu. Nah, adalah benar teman-teman bahwa kita ini diselamatkan oleh pengorbanan darah Yesus, ya, oleh kasih karunia, bukan karena melakukan hukum Taurat. Tapi bukan berarti hukum Taurat itu dihilangkan. Nah, sekarang kita baca apa pandangan Yesus mengenai hukum Taurat ini. Lukas 16 ayat 17 Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu iota atau satu titik dari hukum Taurat dibatalkan. Mazmur 89 ayat 3-4, Tuhan mengatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Mazmur 111 ayat 7-8, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya atau firmannya itu teguh kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Kemudian Maleakhi 3 ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini janji Tuhan. Jadi karena sifat Tuhan itu selalu memegang firman-Nya atau janjinya, maka oleh karena janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita, kita bisa meletakkan dasar percaya kita. Jadi kita bisa percaya kepada setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan di dalam Alkitab kita. Nah, sekarang kita mau lihat korelasi antara sifat-sifat nature Tuhan dengan hukum-hukumnya Tuhan, ya, atau hukum Tauratnya Tuhan ini. Tuhan itu baik. Ini ada di dalam Lukas 18 ayat 19. Begitu juga dengan hukum Taurat, ya, di Roma 7 ayat 12. Kemudian Tuhan itu kudus di Yesaya 5 ayat 16. Hukum Tauratnya juga kudus. Ini di Roma 7 ayat 12. Kemudian Tuhan itu a just and a truthful God, ya. Dia itu benar. Allah yang benar, yang adil. Ya, ini ada di Ulangan 32 ayat 4. Begitu juga dengan hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukumnya itu adalah benar. Ya, di Roma 7 ayat 12, Mazmur 119 ayat 142 dan 151. Kemudian Tuhan itu sempurna. Sifatnya adalah sempurna. Ini ada di Matius 5 ayat 48. Demikian juga Taurat Tuhan itu sempurna. Ya, Mazmur 19 ayat 7. Kemudian Tuhan itu kasih sifatnya. Ini ada di 1 Yohanes 4 ayat 8. Begitu juga dengan hukum Taurat Tuhan. Ya, jadi Taurat itu diberikan karena dia mengasihi kita. Ya, Roma 13 ayat 10. Kemudian sifat Tuhan yang lainnya adalah dia itu sumber daripada kebenaran. Di Keluaran 9 ayat 27. Begitu juga dengan hukum Taurat adalah sumber daripada kebenaran. Mazmur 19 ayat 9. Kemudian sifat Tuhan yang lainnya adalah murni, pure. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 3. Demikian juga dengan hukum Tauratnya di Mazmur 19 ayat 8. Dan sifat Tuhan lainnya adalah dia bersifat roh, ya, bersifat rohani.
Ya, Yohanes 4 ayat 24. Demikian juga dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu bersifat rohani. Ya, Roma 7 ayat 14. Kemudian sifat Tuhan lainnya adalah dia tidak berubah. Di Maleakhi 3 ayat 6. Ya, demikian juga dengan hukum-hukum Tuhan di Matius 5 ayat 18. Ya. Kemudian sifat Tuhan lainnya adalah dia kekal. Di Kejadian 21 ayat 33. Begitu juga dengan hukum-hukum Tuhan, hukum Tauratnya. Ya, di Mazmur 111 ayat 7 sampai 8. Jadi apa itu dosa, teman-teman? Dosa itu adalah pemberontakan terhadap firman Tuhan. Jadi kita meleset dari rencana Tuhan semula. Ya, jadi kalau Anda lihat di situ, yaitu Pastor Doug Batchelor, ya, dia mengatakan ada sesuatu yang menempel di kepala saya nih. Tapi karena itu melekat di dalam diri saya nggak sadar. Ya, saya tidak tahu ada sesuatu yang salah, yang keliru di dalam diri saya. Hanya orang lain yang bisa melihatnya. Ya, nah kalau orang lain mengatakan, Pastor Doc katanya ya, ada sesuatu yang salah nih di kepalamu. Pastor Doc mengatakan enggak ada apa-apa katanya. Ya, aku baik-baik aja. Lalu untuk meyakinkan Pastor Doc, apa yang harus dilakukan teman-teman? Dikasih cermin. Ya, Pastor Doc-nya dikasih cermin, disuruh bercermin nih loh. Coba kamu lihat dirimu sendiri. Ya, ada sesuatu yang menempel di kepalamu yang tidak sadar. Salah itu. Ya, dan harus kamu lepaskan. Nah, hukum Taurat itu seperti sebuah cermin, teman-teman. Jadi di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Yakobus, ya, Rasul Yakobus mengatakan, barang siapa yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, dia ibarat seorang yang sedang bercermin. Ya, jadi hukum Taurat itu ibarat cermin, teman-teman. Oleh karena hukum Taurat kita tahu dan sadar ada kesalahan dan dosa-dosa di dalam diri kita. Tetapi hukum Taurat, cermin ini tidak bisa membereskan ya noda yang ada di dalam diri kita. Nggak bisa, dia nggak bisa bersihin noda itu, teman-teman. Kita perlu sebuah lap, gitu ya. Kita perlu sebuah lap. Kita perlu seorang juru selamat untuk membereskan dosa-dosa kita. Jadi oleh karena ada hukum Taurat, ya, kita menyadari bahwa diri kita ini sudah berdosa kepada Tuhan. Oleh karena itu kita memerlukan seorang juru selamat. Ya, karena hukum Taurat ini tidak bisa membereskan kita dari dosa-dosa kita. Jadi hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Nah, di rumah nanti Anda baca seluruhnya perikop dari Roma 7. Ya, Roma 7 ayat 1 sampai 25. Ini Anda baca seluruhnya. Dari situ Anda bisa mengetahui pikiran Rasul Paulus mengenai kedudukan hukum Taurat. Ya, ini saya hanya ambil kesimpulannya aja. Nah, Rasul Paulus mengatakan demikian. Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab di dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, dia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Ya, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ya, jadi karena kita ini sudah dijual dengan cuma-cuma, kata Alkitab, ya, di bawah kuasa si iblis, kita itu tidak bisa lagi melakukan hukum Taurat karena hukum Taurat itu sempurna. Nah, sedangkan kita tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, teman-teman. Ya, karena Rasul Yakobus di dalam Yakobus 2 menyatakan kalau kamu melanggar satu saja hukum Taurat, gitu ya, kamu melanggar seluruh hukum Taurat. Nah, ini kan repot. Makanya dikatakan tidak satupun manusia bisa melakukan hukum Taurat. Ya, enggak satupun dari kita dengan sempurna bisa melakukan hukum Taurat ini. Makanya semua manusia jatuh ke dalam dosa. Rasul Paulus mengatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang justru aku perbuat. Ya, jadi Rasul Paulus mengatakan, di dalam hatiku aku menyukai akan firman-firman Allah.
Tetapi aku tidak mampu melakukannya karena dagingku ini sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi justru aku ini ketika aku mau melakukan firman Tuhan, yang keluar justru yang jahat. Ya makanya Rasul Paulus dia mengatakan, dulu aku giat untuk membela Allah. Dia pikir dia melakukan ketaatan kepada Allahnya. Ternyata dia justru menjadi seorang penganiaya dan seorang pembunuh, teman-teman. Ya, dan di 1 Korintus 15 ayat 56 Rasul Paulus menulis demikian. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat itu artinya kuasa. Ya, tadinya di taman di Eden, kematian itu sudah diperkenalkan Tuhan kepada Adam. Ya, Tuhan mengatakan pada hari kamu memakannya, aku pastikan kamu pasti mati. Ya, tetapi kematian itu tidak punya sengat, gak punya kuasa selama Adam tidak jatuh ke dalam dosa. Begitu Adam jatuh ke dalam dosa, maka maut itu dipasang sengatnya sama Tuhan. Ya, diberikan kuasa sama Tuhan. Ya, diberikan istilahnya legalitas sama Tuhan. Oke, barang siapa berbuat dosa, kamu boleh menyengatnya sampai mati. Ya. Nah, akhirnya kita semua jatuh dalam dosa, teman-teman. Dan tidak satu pun dari kita terluput daripada maut. Ya, tandanya orang berdosa adalah apa? Dia mati. Makanya Yesus satu-satunya yang tidak berdosa. Kenapa? Dia bisa mengalahkan kematian itu. Ya, makanya di atas kayu salib, ketika Yesus menyerukan Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, seakan-akan Allah Bapa itu memalingkan mukanya dari Yesus dan meninggalkan tubuh kemanusiaan Yesus. Kenapa? Karena pada waktu Yesus di atas kayu salib, segala kutuk dan dosa manusia itu ditimpakan, dijatuhkan di dalam tubuh Yesus. Sebab kalau Yesus tidak dibuat menjadi dosa pada waktu itu, dia gak bisa mati, teman-teman. Ya, ingat, hanya orang yang berdosa yang bisa mati. Kalau pada waktu Yesus di kayu salib, semua dosa manusia tidak ditimpakan kepada Yesus, dia gak mati-mati, teman-teman. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan segala kutuk dan dosa itu ditimpakan di atas Yesus. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa oleh karena kita. Ya, sehingga Yesus dapat mati pada waktu itu. Kalau dia tidak berdosa, dia gak bisa turun ke dalam dunia orang mati. Nah, sekarang kita mau melihat konsep imam di dalam Alkitab kita lebih dalam lagi. Ini akan menjawab kenapa anak Allah itu harus jadi anak manusia. Jadi kebanyakan Muslim mengatakan, kan Tuhan itu maha pengampun katanya. Ya, maha pemurah lagi maha pengampun. Kalau kita minta ampun akan dosa kita, maka Tuhan pasti mengampuni. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Ya, bahkan di dalam konsep Islam sendiri, kalian tidak tahu berapa banyak amal yang harus ditumpuk ya, untuk bisa mengatasi dan membayar semua dosa-dosa kalian. Makanya di dalam Islam itu ada prinsip yang namanya wakaf. Sampai mati pun, ya, Muslim masih tetap harus bayar harga dosanya. Ya, karena mereka tidak tahu timbangan apa nanti yang akan dipakai. Ya, timbangan neraca yang mana nanti yang akan dipakai di hari penghakiman itu. Mereka tidak tahu apakah amalnya dan perbuatan baiknya akan melebihi dosanya. Nah, konsep ini tidak ada di dalam Alkitab kita. Karena Yakobus 2 mengatakan kalau kamu berdosa, bersalah terhadap satu saja perintah hukum Taurat, maka kamu bersalah terhadap seluruh hukum Taurat itu. Nah, karena hukum Taurat itu sempurna, kudus, baik dan benar, sedangkan kita ini sudah bercacat, teman-teman. Kira-kira ada yang mampu gak melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna, kudus dan benar? Tidak ada. Makanya tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, sedangkan konsep dosa di dalam Alkitab adalah hutang. Kalau ditanya sama Muslim, hutang apa kita sama Tuhan? Jawabannya adalah hutang darah atau hutang nyawa kita sama Tuhan. Ya, makanya salah satu hukum yang ditetapkan oleh Tuhan adalah nyawa ganti nyawa. Ya, darah ganti darah. Ya, ini adalah hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Makanya kita tidak bisa ditebus dengan emas, perak, permata, ya, dengan amal baik, dengan puasa. Ya, puasa itu bukan menebus dosa ya, tapi untuk merendahkan diri kita, untuk kita bisa mengerti kehendak Allah. Ya, kemudian dengan apa? Sumbang sana, sumbang sini, gak bisa, teman-teman. Kesalehan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kamu harus bayar. Lah, permasalahannya dana yang untuk membayar ini harus kudus. Darah untuk membayar dosa kita ini harus darah orang yang tidak punya hutang atau tidak punya dosa. Nah, sedangkan seluruh manusia di dunia ini sudah jatuh di dalam hutang darah oleh Tuhan.
Siapa yang bisa membayar kita? Makanya celakalah kita, kata Alkitab. Karena tidak ada yang bisa menjadi penebus atau goel bagi kita. Dan nanti kalau kita belajar kitab Rut, teman-teman, terutama Rut 3 ayat 12, goel ya, atau seorang penebus, itu harus diambil dari saudara terdekat. Dari antara tengah-tengah saudaramu. Ya, makanya Musa berkata seorang nabi, dari antara saudara-saudaramu akan kubangkitkan bagimu. Nggak bisa dari yang bukan sebangsa, apalagi yang lain keluarga, teman-teman. Ya, karena prinsip goel ini harus diambil dari saudara terdekat, dari antaramu, among you, di antaramu. Ya, nanti ketika kita belajar kitab Rut, kita akan belajar mengenai goel atau kinsman redeemer ini lebih jelas lagi. Ya, nah karena itu Yesus itu harus turun ke dunia ini. Kenapa? Karena seorang penebus itu harus seorang manusia. Karena yang akan ditebus adalah manusia. Permasalahannya, tidak ada yang bisa menjadi goel bagi kita. Karena darah kita sudah tercemar oleh dosa Adam. Nah, di surga ada teman-teman yang tidak punya dosa dan bisa menjadi goel. Masalahnya adalah dia bukan seorang manusia. Karena itu Sang Firman diutus oleh Bapa untuk menjadi goel bagi saudara-saudaranya. Ya, bagi kita. Maka dikatakan dia yang dalam rupa Allah. Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya. Artinya dia merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini prinsip, teman-teman. Makanya saya sudah mengatakan berkali-kali kepada orang muslim, selama kamu tidak mengakui kitab Taurat, Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, kamu berada pada keoonan abadi. Ya, alias kebutaan dan kebodohan rohani. Sekarang kita lihat, apa sih fungsinya imam bagi kita? Mengapa Yesus adalah imam besar kita? Imamat 4 ayat 3 mengatakan, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, ini namanya Gadol Kohen atau imam besar, sehingga bangsanya turut bersalah. Ini prinsip, jadi seorang imam itu mewakili seluruh umat atau bangsanya di depan Allah. Kalau seorang imam itu yang berdosa, dia bukan hanya berdosa kepada dirinya sendiri, dia berdosa dan membawa seluruh bangsanya jatuh dalam dosa. Ini berat. Ya, ini prinsip pemimpin di dalam Alkitab kita. Karena Harun ketika menghadap Allah, ya nanti kalau kita belajar baju efod atau baju imam besar, Harun itu membawa ke-12 nama bangsa Israel di dadanya. Ya, jadi di baju efod imam besar itu diukir ke-12 nama suku-suku Israel. Jadi Yesus itu menjadi wakil kita di hadapan Allah. Sama seperti imam besar Harun menjadi wakil bangsa Israel di hadapan Allah. Nah, kalau imamnya ini yang berdosa, teman-teman, celaka kita ini. Ya, karena apa? Kita ikut di dalam dosanya, ikut dihukum. Ya, maka Tuhan mengatakan, ya, karena dosa yang diperbuat oleh imam itu, dia harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Lebih besar korbannya, ya. Kalau rakyat biasa hanya seekor domba, ya, atau kambing. Nah, sekarang Ibrani 5 ayat 1 mengatakan demikian. Setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ini tadi yang kita belajar. Jadi imam itu harus diambil from among you, from between your brethren, ya, dari antara saudaramu. Harus diambil dari antara manusia, teman-teman. Ya. Nah, dikatakan setiap imam besar yang kita punya itu bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Yesus telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Jadi seorang imam itu harus dari tengah-tengah kita, harus dari antara manusia, ya, karena dia harus turut merasakan penderitaan kita. Ya. Ibrani 2 ayat 17 mengatakan itulah sebabnya maka dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya dia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena itu Yesus disebut apa?
yang sulung dari antara manusia. Ya, jadi dia kakak sulung kita. Nah, Ibrani 7 ayat 26 sampai 27 mengatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Makanya imam besar itu mempersembahkan korbannya nggak selesai-selesai, teman-teman. Setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore selalu terus-menerus mempersembahkan korban binatang. Ya, nggak pernah selesai kerjaannya. Makanya imam besar itu harus selalu berdiri. Sedangkan Yesus dikatakan dia hanya mempersembahkan satu kali saja korban bagi kita, bagi penebus dosa kita. Kemudian apa? Dia duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? It is finished, kata Yesus. Sudah selesai. Ya, nggak perlu lagi berkali-kali mempersembahkan korban. Jadi kenapa anak Allah harus jadi anak manusia, teman-teman? Karena imam besar itu harus diambil dari antara kita, dari tengah-tengah kita. Ya, dari antara saudara-saudaranya. Nah, karena kita ini manusia, maka imam besar itu juga harus seorang manusia. Ya. Nah, ini prinsip yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, di dalam persekutuan dengan Adam itu tadinya imam besar kita. Ya, karena Adam ini jatuh ke dalam dosa, kita seluruh bangsa Adam, ras Adam, ini juga jatuh bersamaan dengan imam besar kita tadi, teman-teman. Ya. Nah, di dalam persekutuan kita dengan Yesus, imam besar yang baru, yang tidak bercacat dan tidak bernoda, yang kudus, maka kita diperdamaikan dengan Allah selama-lamanya. Nah, kita lihat ini Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, Yesus itu mengalami kematian atau maut bagi semua manusia. Jadi dia menjadi wakil kita di hadapan Allah. Ya, karena itu Yesus adalah imam besar kita. Kemudian dikatakan begini, teman-teman, Ibrani 2 ayat 11 sampai 18. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi Yesus itu adalah kakak sulung kita yang sulung. Ya, He is the firstborn of all creation. Dia yang sulung dari semua yang dijadikan atau diciptakan Allah. Ya, dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan katanya, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Jadi ini menggenapi nubuatan di Yesaya 53. Nanti kalau teman-teman baca di Yesaya 53 dikatakan Raja Mesias itu mempunyai keturunan. Nah, padahal kan Yesus nggak nikah. Ya kan? Lalu siapa nih anaknya? Ya, itu dibikinlah teori dan sebagainya. Jawabannya gampang, teman-teman. Ya, Alkitab menubuatkan kitalah anak-anak yang diadopsi oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Ya. Nah, dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Kita ini dari darah dan daging alias manusia. Maka dia juga harus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, Yesus itu memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka, ya, ras manusia ini, keluarga Adam, yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani, orang-orang pilihannya. Ya, itulah sebabnya maka dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Yesus ini menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena dia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Inilah sebabnya kita dapat menjelaskan kitab Matius 1 silsilah Yesus, ya, karena dikatakan ini kok silsilahnya bisa kurang satu silsilahnya katanya, ya. Karena dikatakan di kitab Matius 1, teman-teman, kalau Anda baca, ya, dikatakan jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan ada 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Lah kalau dihitung-hitung kenapa bisa kurang satu?
Ya, kemudian ada banyak orang membuat teori gampang teman-teman. Siapa keturunan ke-14-nya? Gereja yang adalah anak-anak Kristus. Karena kita ini adalah anak-anak yang diberikan di dalam iman kepada Yesus. Ya, jadi kita dicangkokkan di dalam keluarga Allah.